Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan kami pada podcast Revival Total Ministry. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan kali ini. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik. Dan seperti yang Bapak Ibu Saudara sudah lihat dan dengar lewat informasi dan undangan yang disebar, kita pada kali ini berkesempatan untuk belajar lebih banyak tentang karunia mengadakan mujizat. Dan pada hari ini saya ditemani dengan narasumber yang Bapak Ibu tentu sudah kenal, tidak asing lagi. Bapak Ibu pernah sering dan ketemu juga oleh Bapak Gideon Arifin. Bagaimana kabarnya Pak Gideon Arifin? Salam, baik, luar Shalom. biasa. Wah, terima kasih Bapak bisa hadir pada podcast ini. Dan saya percaya lewat podcast kita hari ini, kita akan mendapatkan banyak hal nih. Karena dari judulnya aja, ini sudah menggugah nih, karunia mengadakan mujizat. Ini seperti kita mau ngadain KKR nih Pak. Wah, saya percaya lewat tema ini, Bapak Ibu Saudara semua bisa mendapatkan sesuatu. Baik, Pak Gideon, kita akan mulai. Dan bagaimana menurut Bapak? Atau apa yang Bapak pikirkan pada saat Bapak menyusun materi ini Pak? Kenapa judulnya karunia mengadakan mujizat? Ya, jadi judul ini harus komplit ya. Kalau judulnya hanya karunia mujizat, itu berbeda dengan karunia mengadakan mujizat. Oh, dua hal yang berbeda ya? Ya. Baik. Karunia mujizat itu artinya adalah orang yang menerima mujizat. Oke. Mungkin karena didoain atau karena mendapatkan lawatan dari Tuhan, sehingga dia mengalami sesuatu yang supranatural. Nah, di situ dia disebut mengalami atau menerima karunia mujizat. Nah, tema kita adalah karunia mengadakan mujizat. Jadi kita akan berbicara tentang seseorang yang dikaruniai oleh Allah atau dipercaya oleh Allah dalam sebuah tugas untuk melakukan mujizat itu. Oh, berarti ya, untuk melakukan mujizat itu. Berarti ini bicara tentang kita yang dikaruniai untuk melakukan pekerjaan tersebut. Iya. Oke. Kita yang diberi. Ya. Nah, untuk itu bisa kita dasari ya sebuah ayat dari firman Tuhan. Ya. Yang ada di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Baik. Saya mau bacakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, di sini kita lihat siapa yang mengkontrolnya. Ya, semuanya dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Memang tadi ada bermacam-macam karunia ya. Betul. Tapi yang kita bahas ini kan hanya salah satunya, yaitu karunia untuk mengadakan mujizat itu. Nah, jadi untuk kepentingan bersama. Jadi karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama, bukan hanya sebagai anugerah yang diterima dinikmati secara pribadi dalam kehidupannya masing-masing sendiri aja gitu loh. Oh, paham saya. Berarti dari sekian banyak karunia yang tadi Bapak sudah bacakan, kita mau fokus kepada karunia mengadakan mujizat dan kitalah yang dikaruniai. Berarti bukan cuma menerima,
tapi juga kita perlu sadar bahwa karunia ini juga perlu disalurkan, begitu ya Pak ya? Betul. Wow, ini akan menarik sekali Bapak Ibu. Kita akan bicara dari banyak sudut pandang tentang karunia melakukan mujizat dan juga karunia menerima mujizat. Tapi nih Pak Gideon, kita udah semangat sekali nih Pak bicara tentang karunia mengadakan mujizat. Tapi kita belum mulai dengan doa Pak. Oh iya, lupa ya. Sekarang saya berikan kehormatan Pak Gideon untuk pimpin kita dalam doa. Yuk kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur, kami boleh hadir dalam podcast pada kesempatan ini. Kami percaya apa yang akan kami bicarakan semua akan berguna dan bermanfaat bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, menangkap semua apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, dan kami akan menikmatinya dan kami akan mengalaminya di dalam setiap kehidupan kami. Kami memberkati acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, dan amin. Baik, kita masih penasaran nih Pak. Saya masih penasaran Pak. Ya karena awalnya saya berpikir bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang saya rasakan dan saya terima aja dari hamba Tuhan, dari pendeta mungkin atau dari Tuhan gitu. Ternyata di ayat tadi kita baca kita diberikan kuasa atau karunia untuk melakukan itu juga. Wow. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah gini Pak. Mujizat itu sebetulnya secara sederhana tuh apa sih Pak kalau boleh dijelaskan? Ya, mujizat itu adalah tanda-tanda kuasa Tuhan yang luar biasa yang dapat mengubah baik untuk hidup kita sendiri maupun untuk orang lain yang kita sedang layani. Berarti dua arah ya Pak, kita pun bisa mengalaminya. Bisa ya, jadi kita yang menerima ya, lalu memang kita sedang membutuhkannya, kan itu berarti kita juga menerima namanya mujizat. Orang lain yang kita layani, lalu dia mengalami perubahan di dalam hidupnya, dia juga akan mengalami sebuah mujizat. Orang lain yang kita layani pun bisa mengadakan mujizat juga Pak? Kalau orang lain itu juga dipercayakan oleh Tuhan, karunia itu kepada orang itu pun juga bisa melayani dan membuat mujizat. Berarti tidak terbatas kepada hamba Tuhan, pendeta, tapi orang percaya ya Pak? Ya, setiap orang percaya, karena Alkitab juga bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Di situ tidak disebut jabatan atau sebuah organisasi, enggak. Ya, sebenarnya kayak pendeta, ya, evangelis, apapun itu sebenarnya kan hanya jabatan yang dikeluarkan oleh organisasi. Nah, yang namanya hamba Tuhan itu lepas dari itu sih sebenarnya. Oke, gimana tuh Pak? Berarti hamba Tuhan tuh bukan cuma gelar seseorang aja? Bukan, ya. Sekarang kadang-kadang orang berpikir kalau sudah punya gelar pendeta sendiri kan ada pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh. Ya. Nah, kalau gelarnya bisa STH, MTH, doktor dan sebagainya. Nah, itu secara akademisnya. Secara organisasinya ya tadi ada yang jadi evangelis, ada yang jadi pendeta pembantu, pendeta muda atau pendeta penuh tadi. Tapi belum tentu orang yang punya gelar-gelar itu bisa disebut sebagai hamba Tuhan. Belum tentu. Iya. Karena apa? Walaupun dia pendeta sekalipun, kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia bukan hamba Tuhan. Saya nangkep. Berarti Tuhan memberikan perintah, orang yang melakukan perintah itu menuruti firman Tuhan, itu adalah hamba Tuhan. Betul. Berarti kalau ada orang awam baru kenal Tuhan, dia diberikan perintah dan taat, termasuk hamba Tuhan. Iya. Ya. Mungkin dia bukan pendeta, tapi dia hamba Tuhan. Jadi kita bisa membedakan antara melayani Tuhan sama melayani pekerjaan Tuhan. Baik. Melayani Tuhan itu tunduk pada otoritas Tuhan. Tapi kalau melayani pekerjaan Tuhan itu biasanya ada organisasinya. Baik. Nah, bicara tentang hamba Tuhan nih Pak. Ini mungkin Bapak perlu menjelaskan sedikit lebih jauh. Karena di berita di luar sana tentang kerohanian ada pro dan kontra. Ada yang setuju bahwa karunia mujizat itu masih ada. Tapi ada juga yang berkata bahwa tidak, itu sudah berhenti. Itu sudah selesai dan kita udah nggak di zaman mujizat lagi. Gimana pendapat Bapak?
Ya, saya pernah ketemu dengan sesama rekan hamba Tuhan. Ketika kami bicara nih tentang karunia-karunia, khususnya tentang karunia mengadakan mujizat ini, mereka bilang, ya ada yang bilang, itu sudah tidak berlaku lagi untuk hari ini. Saya sedikit kaget, lalu saya kejar, karena dia menjawab seperti itu, ya dia menyatakan atau memberikan pernyataan seperti itu, makanya saya mulai tanya, dasarnya apa? Ya, kamu bilang bahwa karunia mujizat itu sudah tidak relevan lagi sampai hari ini. Ya, kalau bagi saya sih, ya, saya masih mengakui, saya percaya karunia itu masih ada dan masih saya kerjakan dalam pelayanan saya. Lalu saya minta alasannya, lalu dia bilang begini, bahwa karunia untuk melakukan mujizat itu adalah sebuah tanda dari seorang rasul. Ya, nah hari ini apakah ada rasul? Dia bilang begitu. Wah, dia bilang itu. Terus akhirnya dia kutip satu ayat dari 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Ya, ayatnya bunyinya begini. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Nah, jadi penekanannya dia bilang ini, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu adanya tanda-tanda mujizat ini. Jadi kalau rasul itu identik dengan mujizat. Dia bilang seperti itu. Nah, sekarang apakah ada rasul itu? Nah, ini kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang istilah tentang rasul itu pun juga menjadi polemik juga. Nah, sekarang saya coba untuk menjelaskan ya. Rasul disebut juga apostol. Itu mengacu pada murid-murid Yesus. Betul. Utamanya ke-12 murid Yesus yang dipilih secara langsung. Ketika Yesus memilih 12 rasul itu kan Yesus melakukannya dengan doa dulu ya. Tidak main-main. Nah, tapi pada zaman modern, sekarang para misionaris, gerakan Pentakosta khususnya, kerap menyebut diri mereka sendiri sebagai rasul itu. Ya, nah sebagai apostolos. Nah kita lihat. Di zaman sekarang juga ada orang yang menyebutkan dirinya adalah apostol, Pak. Iya, pelayanan apostol itu sebenarnya masih ada. Ya, walaupun mungkin jabatan sebagai rasul seperti zaman Tuhan Yesus itu ya bukan sesuatu yang kayak dulu kan ini dikhususkan seperti itu, enggak sih, gitu loh. Nah kalau arti dari apostolos itu apa sih, Pak? Nah, kata apostolos ya terbentuk oleh pengimbuhan awal apo yang berarti dari. Ya, pada kata dasar stelo. Yang berarti aku kirim atau aku berangkatkan. Jadi kalau dikirim, diberangkatkan itu sama dengan diutus kan? Diutus. Nah, jadi sekarang kita tahu ya, rasul itu artinya secara umum adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Berarti kalau Bapak nih diutus sama Tuhan, secara pandangan Tuhan, Bapak adalah rasulnya Tuhan? Iya. Jadi kalau itu kita melihat dari arti kata apostol tadi, nah dari kata itu kan yang dikirim atau yang disuruh, yang diutus. Berarti kalau kita diutus oleh Tuhan sebenarnya kita sedang melakukan pelayanan kerasulan. Maka dari itu ada orang yang menyebut dirinya bahwa dia juga apostol, tapi dia memposisikan dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Betul. Dan dia juga diberikan karunia. Nah, pertanyaan saya, Pak, apa hubungan atau relevansinya antara karunia mengadakan mujizat dengan pengutusan? Ya, ada. Ya, karena gini, tanda-tanda ini akan menyertai kita. Siapa yang disertai? Enggak semua orang.
Enggak semua. Baik. Ya, mereka yang diutus. Oke. Sama aja kita lah, ya kalau kita mengutus orang nih, kalau kita nggak bisa menyertai, ya secara pribadi, umpama saya punya kesibukan sendiri, ya Pak Anton mungkin saya suruh gitu ya, tapi saya juga punya acara. Ya, tapi saya nggak bisa nemenin gitu ya. Tapi paling enggak nih ya saya yang nyuruh, paling saya bisa kasih ongkos lah gitu ya. Oke. Ya, bekal dan sebagainya. Ya, karena apa? Saya yang mengutus. Saya melihat kebutuhan apa sih nanti yang akan mungkin dibutuhkan ketika orang yang saya utus itu nanti pergi ke satu tempat. Dia butuh apa? Nah, saya yang mengutus, saya sudah bisa melihat kira-kira kebutuhannya apa. Oke. Nah, ketika orang diutus masuk dalam ministry, tadi kan seperti misionaris itu. Iya. Kita kan dengar kadang-kadang ya, seorang misionaris yang sedang masuk ke pedalaman, lalu menghadapi suku terasing, ya. Nah, orang-orang masih primitif, kadang-kadang dia masuk ke wilayah daerah baru, ada ancaman dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga disengaja ya, dijebak, mau dibunuh, ya, pura-pura dikasih makan, nggak tahu dalam makanannya itu dikasih racun dan sebagainya. Iya betul. Ketika dia makan, orang yang kasih makan berharap orang itu mati aja gitu. Tapi setelah makan, kok nggak apa-apa ya? Sampai heran orang. Alkitab juga bilang, kalau kita dikasih tanda atau disertai oleh Tuhan, dilengkapi dengan kuasa-kuasa itu, meminum racun maupun kita nggak apa-apa. Iya betul. Nangkep nggak? Ada kan ayat yang seperti itu? Betul, ada. Nah, kapan kita minum racun? Kalau kita sengaja nih, gitu, karena patah hati, gitu ya, lalu kita baygon sayang, nah itu beda, gitu beda, ya. Pak. Nah itu beda, tanggung gitu. sendiri. Tanggung sendiri, pasti mati tuh, gitu. Tuhan nggak bisa membela itu. Wah, orang itu minum racun, nggak mati gitu. Tapi alasannya karena dia patah hati, ya beda. Tapi kalau dia ada dalam misi pelayanan, lalu dijebak orang seperti itu, mau dibunuh, diracun dan sebagainya, Tuhan bisa menetralkan racun itu. Mujizat luar biasa terjadi di situ. Berarti kalau hubungannya antara karunia mengadakan mujizat dengan pengutusan itu selalu berbarengan ya Pak. Orang yang diutus seperti yang tadi Pak Gideon sampaikan, orang itu pasti disertai kuasa. Tapi kalau orang yang nggak diutus, kayak tadi contohnya minum obat nyamuk, dia mengadakan coba-coba seperti itu, dia harus tanggung sendiri ya. Oh, ternyata hubungannya di situ. Baik. Nah, Pak Gideon, tujuannya apa Pak karunia mujizat atau mengadakan mujizat itu di zaman sekarang? Ya, kita kembali ya. Kita kan ketika Tuhan Yesus dulu sebelum naik ke surga, dia pernah meninggalkan satu perintah yang terkenal sebagai amanat agung. Ya, amanat agung Tuhan itu. Nah, karunia Roh Kudus atau khususnya karunia untuk mengadakan mujizat ini diberikan untuk melengkapi gerejanya, untuk melaksanakan tugas amanat agung sampai Kristus datang lagi. Nah, kita lihat nih satu ayat yang ditulis oleh Paulus. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya apa? Tidak kekurangan, lengkap, dilengkapi, dibekali oleh Tuhan. Nah, bicara tentang amanat agungnya tadi, saya ambil dari versi Markusnya ya. Kan yang paling terkenal di Matius ya, pasal 28. Tapi saya ambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 17. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi ini adalah untuk orang-orang yang diperintah untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17-nya, tanda-tanda ini
akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wah, Pak Gideon, maaf saya potong di tengah, Pak. Oke. Ini ayatnya berat loh, Pak. Kalau Berapa kilo? mungkin Beratnya berapa? seberat saya mungkin. Oh gitu ya. Karena tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Kalau dibilang orang yang percaya, di ayat 16 dibilang orang-orang yang diutus sama Tuhan ya. Tapi tandanya ini loh Pak. Masa mereka akan mengusir setan? Itu masih bisa kita mudah percaya. Mereka bicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular. Nah ini yang agak saya bingung. Ya, sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit. Ini tanda-tanda ini, ya seperti tadi kita di awal bilang ya, apakah ini masih ada Pak hal-hal yang demikian? Ya, di zaman sekarang khususnya? Masih sih, ya. Masih, saya percaya masih. Karena saya masih melihat sendiri, ya, dan saya juga ngalami sendiri dalam pelayanan, ya. Banyak orang yang kami doakan, mereka mengalami mujizat, kesembuhan, ya. Bahkan, ya ada beberapa hal yang dokter sudah angkat tangan, lalu kita doakan, check up lagi ke sana, dokternya kaget, loh, kok sudah berubah? Kemana itu ya penyakitnya kemarin? Nah didoain. Kadang-kadang ya saya yang berdoakan itu kadang-kadang saya juga nggak melihat saat itu, ya. Tapi ya karena berapa waktu begitu, tahu dapat laporan, Pak puji Tuhan, itu sudah sembuh, gitu ya. Ya saya ya puji Tuhan aja gitu loh. Yang nyembuhin bukan saya kok. Yang nyembuhin Tuhan. Saya hanya jadi sarananya saja. Ya, ketika Tuhan menyuruh, ya, diperintahkan untuk menyembuhkan orang sakit ya kita doain saja. Jadi sekarang itu bukan jadi beban buat saya. Dulu ya sebelum mengerti tentang mekanisme pelayanan seperti ini, kalau menanganin kasus mendoakan orang sakit, saya yang jadi beban, gimana caranya nyembuhin orang sakit? Nah, itu dia. Ya kan? Mesti diapain gitu ya. Kalau kaki bengkok itu mesti ditarik-tarik, diurut-urut dengan harapan supaya bisa lurus kenceng gitu ya. Sekarang saya ngerti, saya ini kan hanya diutus. Dia melengkapi. Bukan saya yang melakukannya. Tapi Tuhan yang melakukannya di dalam pelayanan kita ini. Jadi kalau ada hamba Tuhan tuh masih merasa jadi beban ketika melayani, kekeliruannya di mana? Karena dia lupa, kita ini hanya pelaksana. Dia yang memberikan karunia, dia yang mengerjakannya. Ingat ya segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah peran kita cuma satu aja. Apa itu Pak? Nurut aja sama Tuhan. Berarti kalau kita sebagai orang nih, misalkan yang diutus sama Tuhan, dibekali kuasa. Waktu kita mendoakan orang, melakukan mujizat seperti tadi yang di Markus 16 itu ya. Tanda-tanda itu menyertai Pak. Berarti bukan kita yang jadi superhero Pak, atau jadi Superman gitu. Bukan. Tapi Yesus yang bekerja di dalam kita. Itulah mengapa karunia mengadakan mujizat sampai hari ini masih ada, karena Yesus juga masih ada. Masih ada. Apalagi sekarang Yesus itu kan ada di dalam setiap hati kita. Betul. Nah, buat apa dia ada di dalam hati kita? Dan Alkitab bilang juga, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan lebih besar, lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi daripada apa yang pernah aku lakukan. Nah, kalau kita pikir nih, siapa sih kita bisa menyaingi melebihi Tuhan Yesus? Mana mungkin? Nggak mungkin. Nggak mungkin.
Nah, siapa yang bisa melebihi Tuhan Yesus? Kalau dikatakan kamu akan melakukan lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Nggak masuk di akal sebetulnya. Nggak masuk di akal ya? Iya. Nah, dulu saya berpikir begini. Kalau Yesus itu pernah khotbah yang hadir 5.000 orang, betul ya? Iya. Billy Graham khotbah 2 stadion, 3 stadion, 4 stadion penuh. Ya, Benny Hinn pernah di Indonesia hampir 1 juta orang. Iya. Segala macam. Wah, lebih besar ya Iya. jumlahnya yang hadir. Gitu ya. Tapi saya berpikir Benny Hinn, ya, hamba-hamba Tuhan hebat-hebat itu nggak akan lebih besar dari Yesus. Gitu ya. Nah, yang dimaksud apa? Yesus itu masuk dalam hati kita. Iya. Dia mau melanjutkan pekerjaan itu melalui kita. Yesus sendiri berarti. Yesus sendiri yang melakukannya. Oh. Nah, jadi Yesus melakukannya melalui kita karena dia sekarang nggak punya tubuh. Tubuh dagingnya kan udah rusak. Iya. Sekarang dia sudah punya tubuh kemuliaan. Betul. Untuk menjangkau masyarakat atau orang-orang sekitar ini, sekarang dia mau pinjam tubuh kita, mau pinjam tangan kita, untuk kita boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang lebih hebat lagi dan lebih dahsyat lagi. Jadi bukan kita, Tuhan tetap gitu loh. Berarti dengan demikian saya boleh katakan gini, berarti memang akan ada orang-orang yang terus diutus sama Tuhan, terus menjadi penyampai firman dan pelaksana tugas Tuhan lah gitu ya. Betul. Yang nanti Tuhan mau bekerja lewat hidupnya, mengadakan mujizat. Ya. Wow. Nah, itu yang harus disadari oleh semua orang ya. Jadi kita ini sekarang menjadi rumah bagi Yesus. Iya. Ya. Oke. Biarkan dia masuk dalam hidup kita. Dia mau buka satu proyek dalam hidup kita ini. Jadi semua proyeknya dia. Bukan proyek kita. Berarti itu pun keinginannya Tuhan. Iya. Nanti dia akan mengendalikan mata kita, telinga kita, tangan kita. Jadi apa yang kita lihat itu adalah keinginan Tuhan, apa yang dia mau lihat. Baik. Apa yang kita dengar itu adalah sesuatu yang memang dia pengen dengar. Ya. Nah, jadi manifestasinya kan luar biasa nanti. Wow. Nah, selanjutnya Pak, rasa penasaran saya masih tinggi nih Pak. Ya. Kalau itu sudah nyata benar sesuai firman Tuhan, karunia mengadakan mujizat ada. Nah, kepada siapa karunia ini diberikan Pak? Apakah ada karakter tertentu, misalkan orang rambut keriting kah, kulit hitam kah? Seperti apa Pak? Ya, karunia itu diberikan pada siapa? Kisah Rasul 1:8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Wow. Jadi ketika Roh Kudus turun, jatuhnya kemana? Ke orang yang... Kamu akan menjadi saksiku. Oke. Jadi orang-orang yang mau terlibat dalam proyeknya Tuhan, yang akan mendapatkan karunia mengadakan mujizat ini. Untuk apa Tuhan kasih karunia mengadakan mujizat kalau orang itu nggak melakukan apa-apa? Iya juga. Ya lah, sama seperti kita ongkosin orang yang nggak berbuat apa-apa dari kita. Ini kan sebenarnya ya nggak inilah gitu loh. Nah kalau orang itu memang dia mau mengerjakan apa yang menjadi proyek kita, lalu kita berikan sesuatu kepada orang itu, nah itu memang benar, tepat seperti itu. Jadi Roh Kudus turun, orang yang menerima adalah orang yang mau jadi saksi, mereka yang mau pergi, gitu ya, mau diutus oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau menerima karunia itu cuma satu sekarang, mau nggak pergi untuk Tuhan? Oke. Berarti nggak semua orang percaya akan serta-merta menerima kuasa ini. Ya, enggak semua orang. Ya, jadi orang-orang yang memang menjawab panggilan Tuhan. Oke. Ini aku, utuslah aku. Kalau yang jawabnya ini aku, utuslah dia, ya nggak dapat. Nggak dapat gitu juga ya. Nah, jadi jawaban kita apa? Ketika Tuhan dengar dia panggil nama saya. Nah, ku jawab
ya, ya. Ini aku, utuslah aku, lalu kita pergi. Ketika kita pergi, nah disitulah Tuhan akan melengkapi kita. Amin. Ya, Baik Pak. Nah, kalau kita percaya, kita punya iman bahwa itu bisa kita kerjakan karena Kristus yang kerja di dalam kita. Dan itu dari posisi kita menjadi orang yang mengadakan mujizat atau dipakai Tuhan mengadakan mujizat. Lalu bagaimana dengan orang yang merindu menerima mujizat? Orang yang misalkan itu orang butuh merasakan kuasa Tuhan. Bagaimana Pak cara menerima mujizat tersebut? Apakah ada ketentuan atau ada kriteria tertentu Pak? untuk menerima karunianya. Karunianya. Untuk menerima karunianya, Iya, ya karunianya. berarti orang itu juga harus ketemu sama orang yang mengadakan mujizat dong. Orang yang diurapi Tuhan. Ya, nanti orang yang diurapi Tuhan itu dia mengalirkan atau mungkin dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, itu juga bisa. Orang itu akhirnya sembuh dengan sendirinya tanpa didoain ya. Tapi kadang-kadang yang natural ya orang itu biasanya ketemulah dengan seorang hamba Tuhan. Contoh Paulus ya, ketika dia buta karena melihat Tuhan itu dia jatuh. Tuhan nggak langsung intervensi kepada Saulus pada waktu itu. Iya, betul. Dia pilih atau dia panggil seorang namanya Ananias. Oh, Ananias pergi doain dia. iya. Ya, akhirnya didoain si Saulus itu matanya terbuka lagi. Dapat mujizat itu karena ada orang yang mau diutus. Ada orang yang mau taat. Coba Ananias itu enggak taat. Alasannya masuk akal. Coba siapa berani deket-deket sama dalam tanda kutip Saulus pada waktu itu yang masih jahat. Iya. Ya kan? Ananias sendiri beralasan begitu. Tuhan, aku tahu siapa itu. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Itu orang pilihanku. Dia akan menjadi alatku di muka bumi ini. Menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Betul, akhirnya Saulus berubah jadi Paulus. Menjadi hamba Tuhan yang militan itu. Gara-gara si Ananias yang mau taat. Berarti kalau Ananias andai kata tertulis berbeda, dia nggak mau, berarti jalan ceritanya pasti berbeda ya Pak? Ya mungkin Alkitabnya beda kali nanti. Nah kita kalau bilang mengandai-andai nanti ada Gideon 3 ayat 6 nanti ya tahu. Pasti ada Alkitab beda ya. Jadi sekarang kita ya lebih percaya Tuhan itu pilihannya tepat. Pilihannya tepat. Kenapa Ananias yang dipilih? Kok bukan yang lainnya? Iya. Ya, karena Tuhan tahu dia pasti mau. Nah, kadang-kadang kita ini kan sudut pandang kita beda dengan Tuhan. Iya. Tuhan itu melihat hati, tapi kadang-kadang kita melihat rupa. Oke, benar. Ya. Nah, apa yang dipilih oleh Tuhan langsung biasanya hatinya jauh lebih baik daripada yang dipilih atau dinilai oleh manusia. Nah, saya kepikiran begini Pak. Soal tadi bicara soal Ananias dan Paulus. Ananias memang nggak dituliskan ya. Dia itu siapa, tiba-tiba muncul begitu aja di tengah cerita. Tapi dia adalah orang yang tepat dipilih Tuhan. Nah, dia pasti berurapan. Dia pasti dipenuhi Roh Kudus. Karena di konteks ayat tersebut, Ananias mendengar suara Tuhan. Betul. Dipanggil dan dia dengar, dia jawab. Ada sedikit perdebatan tapi taat pada akhirnya. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang Pak, kan selalu identik dengan orang yang diurapi, orang yang punya kemampuan mengadakan mujizat. Apakah perlu ada baptisan Roh Kudus kah, atau ada diurapi minyak dulu, atau seperti apa? Nah, untuk orang-orang nih yang nantinya mungkin ya merindukan untuk menerima karunia itu, karunia untuk mengadakan mujizat seperti itu. Nah, biasanya ada 3 ya cara yang biasa dilakukan atau tertulis juga di Alkitab. Baik. Ya, yang pertama adalah melalui baptisan. Baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus. Ingat ketika para rasul itu ya, sebelum Yesus naik, Yesus bilang, "Kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi." Ya. Mereka nurut.
Akhirnya mereka sewa satu tempat di loteng Yerusalem itu. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Turunlah lidah-lidah api yang luar biasa. Mereka berbahasa roh semuanya. Dan setelah itu mereka kumpul di Yerusalem. Namanya mujizat tiap hari itu jadi kerjaan mereka. Iya, betul. Itu dampak daripada baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Oke. Nah, sekarang rasul-rasul yang pernah penuh dengan Roh Kudus lalu mengadakan banyak mujizat itu, dia mengimpartasikan juga kepada orang-orang yang dilayani. Nah, ketika itu Filipus ya, dia mengadakan penginjilan yang luar biasa sampai pertumbuhan jemaat di Samaria itu sampai luar biasa lah, ya. Nah, hasilnya. Lalu Yohanes sama Paulus itu pergi ke sana untuk ya memfollow up, melihat pelayanan daripada Filipus ini. Ketika di sana ya si Paulus sama Yohanes ini naik ke panggung begitu berbahasa roh, orang itu pada diem semuanya. Ya, loh kok diem? Tadi padahal waktu nyanyi pakai lagu-lagu gitu semangatnya lompat-lompat dan sebagainya. Ketika rasul-rasul ini mulai berbahasa roh kok diem? Lalu ditanya, ngapain diem? Aku nggak ngerti apa yang kamu lakukan itu. Ya, loh ini bahasa roh. Apakah kamu belum dibaptis dengan Roh Kudus? Mereka bilang, apa itu Roh Kudus? Ya, apa itu Roh Kudus? Nah, oh kamu dibaptis dengan cara apa? Ternyata sama Filipus dibaptisnya pakai cara dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bukan salah enggak, tapi kurang komplit aja. Nah, kalau saya baptis orang, saya lebih komplit dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sehingga tiga-tiganya itu bermanifestasi pada orang yang dibaptis itu. Ya, nah makanya mereka enggak mengalami baptisan Roh Kudus. Oh berarti kamu belum ya? Akhirnya diundang altar call, tumpangi tangan loh. Roh Kudus turun atas mereka. Ya. Nah, Roh Kudus bisa terimpartasi dengan cara penumpangan tangan juga. Bisa ya. Jadi seorang yang diurapi Tuhan bisa mengimpartasikan ya kepada orang lain dengan penumpangan tangan tersebut. Nah, tapi yang ketiga ini yang jauh lebih penting dan lebih luar biasa yang harusnya ya hubungan kita dengan Tuhan, relationship kita dengan Tuhan, dan ketaatan kita kepada Tuhan itu walaupun kita nggak ditumpangi tangan oleh siapapun juga, asal kita ini punya hubungan dengan Tuhan, saya yakin Dia akan memberikan itu kepada kita. Karena ada hubungan. Karena ada hubungan. Ingat Yesus pernah memberikan satu khotbah tentang pokok anggur. Dalam Yohanes pasal 15 ya. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Di dalam aku kamu akan berbuah lebat. Menghasilkan banyak hal. Nah, terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, itu jauh lebih penting. Luar biasa untuk mendapatkan apa yang Tuhan ini ya alirkan dalam kehidupan kita. Suplainya itu ada terus dalam hidup kita. Gitu. Nah, berarti tiga tadi, baptisan Roh Kudus, penumpangan tangan, dan hubungan dengan Tuhan dan ketaatan, ini semua membuat kita bisa mendapatkan khususnya karunia mengadakan mujizat. Ya, selain berbahasa roh, selain karunia-karunia yang lain. Nah, pertanyaannya itu gini, Pak. Kalau dari tiga ini kan sebetulnya bukan cuman orang tertentu atau rasul atau hamba Tuhan aja yang bisa. Baptisan Roh Kudus semua orang bisa. Penumpangan tangan semua orang boleh tumpang tangan. Punya hubungan baik dan taat sama Tuhan semua orang juga bisa melakukan itu. Berarti seperti yang tadi Bapak bilang bahwa karunia mengadakan mujizat itu masih ada sampai hari ini. Cuman penasaran saya belum berhenti, Pak. Karena ini semua tertulis di Alkitab. Dan itu sudah ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Ada nggak Pak contoh yang real di masa-masa manusia yang sudah lewat dari zamannya Tuhan Yesus, tapi mujizat, karunia mengadakan mujizat dan sebagainya itu terjadi juga
Ada contoh yang Bapak bisa berikan ke kami? Ya, untuk menjawab penasaran Anda. Dari tadi kan penasaran terus ya. Iya, karena menarik nih Pak. Ya, oke. Saya berikan 2 contoh aja ya. Baik. Hamba Tuhan yang benar-benar sudah diakui ya. Bahkan ada biografinya dan ada bukunya yang mencatat ya. Nah, satu adalah hamba Tuhan namanya John Gillette ya. John Gillette itu luar biasa. Dia punya statement begini, ketika saya pertama kali melihat melalui firman Tuhan bahwa penyakit bukanlah kehendak Tuhan, maka ada sesuatu yang bangkit di dalam diri saya untuk mengalahkan iblis. Wow. Jadi itu ada semacam kayak greget itu loh. Iya. Ya. Jadi kalau melihat ada yang sakit dan sebagainya itu kayak nggak rela gitu loh. You know? Hatinya itu sampai passionnya itu seperti itu. Iya. Ya, passionnya itu sampai seperti itu. Nah, pelayanan Dr. John Gillette ini menghasilkan penyembuhan yang telah dikonfirmasi secara medis. Jadi kalau di luar negeri itu biasanya kalau orang mengatakan saya disembuhkan gitu, itu bukan terus ya percaya ada enggak itu. Dicek nih. Harus ada bukti. Ada bukti. Ya, dicek nih benar sembuh atau enggak. Ya, secara medis ya. Lebih dari 100.000 orang. 100.000. Nah, melalui kuasa doa dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini merupakan contoh kuat akan iman yang bertindak. Iya. John Gillette itu luar biasa ya. Waktu dia pelayanan di Afrika, di sana itu sedang ada wabah TBC. Iya. Ya, semua orang nggak berani mendekat ya, takut ketularan. Tapi karena dia itu merasa bahwa ada kuasa Allah di dalam dirinya. Yeah. Dia bilang ini, penyakit tidak berkuasa atasku. Dia dikasih bakselnya itu ya, taruh di tangannya, itu mati itu. Virus-virusnya? Virus-virusnya mati itu. Ya, nggak tahu tangannya itu kenapa gitu ya. Nah, terus ada kesaksiannya begini lagi, ya. Ketika dia doain orang gitu ya, dia pegang punggungnya seperti itu loh. Yeah. Orang tuh merasa kepanasan. Ya, ketika dia pulang, dia buka bajunya, kaget, ada cap 5 jari di punggungnya, gitu. Wah, itu ya, kayak urapan api, kena setrika seperti itu loh. Iya. Nggak heran tadi itu namanya apa? Virus tadi itu tuh mati sendiri seperti itu. Nah, ya kenapa? Nah, sekarang kita lihat hidup daripada John Gillette ya. Dia pasti orang yang punya hubungan dengan Tuhan, ya. Yang luar biasa seperti itu, ya. Nah, sekarang yang kedua nih, ada hamba Tuhan juga, ya, yang legend juga. Siapa namanya? Namanya Smith Wigglesworth. Wah, ya, Yeah. itu luar biasa, ya. Nah, saya menemukan catatannya begini. Smith Wigglesworth adalah seorang penginjil dengan iman seperti anak kecil kepada Yesus yang telah menuntun pada terjadinya banyak mujizat abadi yang sangat berharga di dalam gereja selama masa hidupnya. Dia itu orang sederhana, tukang ledeng. Yeah. Di kampungnya nggak terkenal. Satu kali ada orang nyari rumahnya Smith itu, ya tanya, ada nggak kenal tuh. Tetangganya nggak kenal, padahal di luar sana pelayanannya hebat. Tapi di kampung sendiri nggak dikenal. Jadi dia menggenapi seperti apa yang terjadi pada Yesus ya. Iya, betul. Seorang nabi tidak dikenal, tidak dihormati di kampungnya sendiri. Itu yang terjadi dengan Smith Wigglesworth itu. Tapi kita lihat ketaatannya luar biasa. Yeah. Dia bangkitin orang mati. Mujizat selalu terjadi atas dirinya, atas hidupnya, atas pelayanannya. Itu yang dialami oleh John Gillette sama Smith Wigglesworth ini membuktikan bahwa karunia untuk mengadakan mujizat itu masih relevan sampai hari ini. Masih. Dan saya percaya. Nah, sekarang keuntungannya apa? Bagi yang percaya dan yang nggak percaya. Seperti teman saya tadi yang bilang, sudah nggak percaya itu ada segala macam. Nah, saya tidak melarang. Saya nggak bisa mencegah. Itu adalah keputusan Anda tidak mempercayai. Kalau saya percaya artinya saya punya kesempatan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya diutus oleh Tuhan.
Nah, karunia-karunia untuk mengadakan mujizat itu masih berlangsung dan bisa kami lakukan. Sampai hari ini, Pak. Iya, kalau dia nggak percaya, ya dia nggak punya kesempatan untuk melakukannya. Jadi jangan iri nanti. Kalau saya melakukan terus dia nggak melakukannya, kenapa saya melakukannya? Karena saya masih percaya karunia mengadakan mujizat itu masih relevan, masih ada sampai saat ini. Wow. Ya, dan diberikan untuk orang yang disebut rasul modern, ya, yaitu orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Intinya seperti itu sih. Berarti dari dua contoh hamba Tuhan yang tadi Bapak ceritakan, masih relevan sampai hari ini, dan nggak semua orang yang yang tahu tentang Yesus juga bisa menerima karena mereka nggak percaya. Ketidakpercayaan ternyata membatasi mujizat juga. Betul. Ya, jadi kalau kita percaya kita terima. Kalau kita nggak percaya ya kita nggak terima. Itu prinsip sih. Ya, jadi kalau umpama nih, kamu percaya nggak, bahwa handphone ini akan kuberikan untuk Anda, Kalau nggak percaya? Nggak percaya ya saya ambil lagi. Aduh. Tapi kalau percaya, saya sudah menawarkannya, saya mau nggak mau harus kehilangan handphone saya. Makanya di sini saya nggak berani nawarkan kepada Anda. Saya pasti percaya, Pak. Iya, karena saya tahu di sini orang percaya gitu. Oke, nangkep ilustrasinya, benar-benar. Nah, baik Pak Gideon, ini suatu pembahasan yang menarik karena ini semua ternyata masih terjadi, masih relevan, dan ini masih terjadi di depan dan di sekitar kita sebetulnya. Jadi boleh nggak Pak, mungkin dari sebelum nanti Pak Gideon akhiri, dari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan di layar tentang materi firman Tuhan ini, tentang sharing kita, Bapak mungkin bisa mendoakan mereka. Mungkin ada yang mengalami rasa haus untuk dipakai Tuhan. Mungkin ada yang butuh jawaban atas pergumulannya, atau bahkan ada yang punya kerinduan seperti hamba-hamba Tuhan yang harus diutus ke daerah, mereka butuh diyakinkan. Jadi bisa nggak Bapak berikan doa yang menguatkan, yang membantu setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan bisa mendapat jawaban dari Tuhan? Oke, ya karena kita bicara tentang karunia membuat mujizat, saya percaya bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, melihat podcast pada kesempatan ini, mujizat itu masih ada. Amin. Dan kami adalah orang-orang yang diutus, dan Tuhan melengkapi kami dengan karunia-karunia itu. Saya percaya kalau Anda punya iman hari ini juga, buka hatimu, kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami ucap syukur. Mujizatmu masih berlaku sampai hari ini. Kami percaya hatimu ingin menolong, ingin mengeluarkan, ingin menyelamatkan, ingin menyembuhkan semua yang sedang terjadi atas kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami hadapi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, mujizat itu terjadi atas hidupmu, atas keuanganmu, atas segala sesuatu apapun yang sedang Anda alami saat-saat ini. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau berkuasa melakukan dulu bagi kami, sekarang Engkau juga bisa melakukan bagi kami semuanya. Dan hari ini juga Tuhan, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami semua yang ingin juga untuk menjadi pelaku-pelaku atau orang-orang yang melakukan mujizat itu, biar Tuhan berikan kami hati yang mau merespon akan panggilan-Mu, untuk menjawab panggilan-Mu. Ketika kami Engkau utus, Engkau pasti akan melengkapi kami Tuhan dengan kuat kuasa itu, sehingga kami juga memiliki karunia untuk mengadakan mujizat itu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Wow. Terima kasih Bapak Gideon buat firman, buat sharing, buat doanya, dan kami percaya apa yang disampaikan oleh Bapak bisa menjadi berkat buat setiap saudara-saudari yang mendengarkan. So, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di penghujung dari podcast Revival Total Ministry. Terima kasih buat waktu Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali di podcast Revival Total Ministry selanjutnya. Terima kasih Pak Gideon, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.